Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Artaditina, NIM 190910107. Saya dari kelas IPS C Tadris IPS semester 2 IAIN Kudus. Saya akan membahas atau memaparkan materi tentang mitigasi bencana tanah longsor untuk memenuhi tugas geografi fisik dosen Bapak Dani Miftah. Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana, dan tanah longsor adalah jenis gerakan massa tanah atau batuan atau campuran keduanya yang turun atau keluar dari lereng. Contoh dari bencana tanah longsor yang ada di daerah Kudus itu daerah Rahtawu. Bisa dilihat cuplikan videonya ya. Kalian sudah melihat cuplikan tanah longsor yang ada di Desa Rahtawu. Selanjutnya, penyebab tanah longsor. 1. Tanah longsor yang diakibatkan karena lumpur dapat dilihat dari 1. Air sungai yang berwarna coklat susu dan aliran airnya begitu deras. Dapat dilihat contohnya. Yang kedua, adanya patahan ranting dan pohon yang tumbang. Dapat dilihat contohnya. Ketiga, terdengar suara gemuruh karena pohon atau batu yang turun. Dapat dilihat contohnya. Kedua, longsor karena hujan. Dapat dilihat dari 1. Adanya serpihan tanah dan batu yang turun berjatuhan. Dapat dilihat contohnya. 2. Retak-retak pada lereng tebing. Dapat dilihat contohnya. Ketiga, terdengar suara patah-patah dari pohon-pohon pada akar yang tumbang. Dapat dilihat contohnya. Yang ketiga, longsor dikarenakan amblas. Dapat dilihat dari 1. Air sumur yang berwarna keruh karena berada di dataran tinggi. Dapat dilihat contohnya. Yang kedua, dinding tembok-tembok rumah yang ada di dataran tinggi itu retak, panjang dan tidak beraturan. Dapat dilihat contohnya. Yang ketiga, pohon-pohon mengalami kemiringan. Dapat dilihat contohnya. Selanjutnya, mitigasi bencana itu dapat dilakukan sebelum, saat terjadi, atau sesudah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana itu dapat membangun tembok penahan atau batu-batu. Yang kedua, tidak membangun rumah di daerah rawan tanah longsor atau di dekat tebing. Ini tebing dan ini rumah warga yang misal. Nah, kalau tebing ini longsor, nanti itu dapat mengenai rumah-rumah warga dan nanti dapat memakan korban jiwa. Jadi itu bahaya sekali ya. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara liar. Yang keempat, yaitu menutupi retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material kedap air atau lempung untuk mencegah air hujan masuk ke tanah. Jadi ini tuh retakan-retakannya itu ditutup dengan material yang kedap air supaya air hujan itu tidak masuk ke tanah agar tidak terjadi tanah longsor. Selanjutnya, ketika tanah longsor terjadi, itu jika sudah ada suara gemuruh, kita itu harus lari atau menjauh dari tempat yang lebih aman ketika terjadinya tanah longsor itu. Yang ketiga, jika tanah longsor sudah terjadi, dapat dilakukan dengan 1. Melakukan evakuasi
mengevakuasi korban secara berhati-hati, karena penggalian dapat menyebabkan atau memicu terjadinya longsoran baru. Yang kedua, lakukan evakuasi penduduk di daerah yang lebih aman. Yang ketiga, segera hubungi kantor kepala desa, lurah atau camat sehingga bencana dapat ditangani. Yang keempat, dapat memberikan bahan makanan, pakaian atau obat-obatan untuk penduduk yang daerahnya terkena bencana. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.